Ya, terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Bicara mengenai pola asuh, bicara mengenai membangun keluarga yang membawa kebaikan dunia dan akhirat, tampaknya memang tidak hanya dilakukan dari porsi sang ayah, dari porsi suami, namun juga ada ikatan bicara mengenai sang pasangan, yakni seorang istri, seorang ibu yang insya Allah ketika sinergi tersebut terbangun, melahirkan seorang anak-anak yang soleh dan soleha. Kalau kita bicara mengenai lisan yang terus menyebut zikrullah, zikir kepada Allah, ini kan juga menjadi bagian yang harusnya kita jalankan selain di luar aktivitas sholat, di luar dari aktivitas ibadah pada umumnya kita mengaji dan lain sebagainya. Era informasi hari ini kan ibaratnya kalau istilah dari Rektor UIN, kita mengalami tsunami informasi ya Bu ya. Teknologi informasi hari ini kan juga begitu banyak kita saksikan dari Instagram, media sosial, ataupun juga tayangan-tayangan yang kadang tidak ada sama sekali unsur edukasi bagi sang anak. Kalimat-kalimat yang sering muncul kan adalah kalimat-kalimat yang sebenarnya dewasa dan bahkan mengarah kepada hal yang sia-sia. Bagaimana peranan dari seorang anak kali ini Bu? Ya, kalau kita bicara mengenai saringan informasi hari ini untuk membentengi, padahal orang tua sudah mengasih tahu, tapi di satu sisi sang anak merasa nyaman dengan informasi yang menjadi tren hari ini. Ya, mereka sangat mudah mendapatkan informasi dari berbagai arah ya. Betul. Sementara orang tuanya kadang-kadang tidak bersamanya, dan kalaupun bersamanya mungkin waktunya fluktuasi ya. Kadang-kadang lama, kadang-kadang sedikit gitu ya, karena berbagai kesibukan orang tua yang Betul. juga mau tidak mau, posisi orang tua itu kan sebagai pencari nafkah ya, sebagai anggota dari masyarakat juga, Pemenuhan kebutuhan. ya, pemenuhan kebutuhan berbagai hal ya, baik kebutuhan ekonomi, tetapi juga kebutuhan sosial juga. Kadang-kadang seorang ibu pun harus ke sana, harus ke sini gitu ya untuk memenuhi kehidupan sosialnya. Jadi anak-anak kadang terbengkalai. Makanya tadi dalam kehidupan berkeluarga itu ada prinsip-prinsip yang harus ditanamkan kepada anak, sehingga prinsip itulah nanti yang akan membentengi dirinya. Dan salah satu hal yang membentengi dirinya adalah membiasakan anak itu berkeluh kesah kalau dia ada masalah adalah dengan orang tuanya, dengan cara tadi kita mengajaknya berbicara ya. Oke, komunikasi lagi sekali Bu ya. Jadi komunikasi sejak dini itu ya, sejak anak masih kecil itu sangat bermanfaat. Bahkan bagi mereka yang sebenarnya belum paham, sebenarnya kita ajak terus komunikasi ajak berkomunikasi dan diskusi. agar dia memahami gerak-gerik kita. Agar dia memahami gerak-gerik kita, sehingga tadi saya katakan bahwa yang namanya komunikasi itu tidak hanya dari mulut ya. Ketika kita tidak mengungkapkan sesuatu, dia sudah bisa memahami Dari karena, apa yang dia lihat. Ya, karena terbiasa. Karena terbiasa. Dia terbiasa mendengar orang tuanya marah misalnya, dia terbiasa mendengar orang tuanya ngoceh misalnya, maka kebiasaan itulah yang akan nanti melekat pada dirinya. Dia juga akan mudah marah atau dia mudah sekali merasa tidak menyukai orang lain karena kebiasaan itu. Nah, jadi ini sangat penting orang tua menjaga lisannya yang selalu berzikir. Nah, lisan yang selalu berzikir, zikir ini dalam tanda kutip ya, di samping lisan yang kita ungkapkan dalam bentuk tulisan dan lain sebagainya tadi, dalam bentuk status ya sekarang ini, juga dalam bentuk hati dan jiwa kita tadi. Hati dan jiwa kita tadi yang zikir itu kan bisa dilihat, misalnya kita mengajarkan kepada anak-anak dalam satu waktu tertentu ya, dalam setiap kesempatan itu, bahwa bagaimana kita ketika melihat gunung yang tinggi menjulang gitu ya, kemudian melihat lautan yang terhampar luas, bintang-bintang yang bertaburan, kita melihat menzikirkan bahwa Allah itu sangat maha kuasa gitu ya. Jadi ajarkan pada anak. Berarti media buku juga menjadi bagian yang paling penting. Sangat luar biasa. Jadi orang tua itu mengajarkan literasi sebenarnya. Literasi bagaimana dia harus mendapatkan sebuah pembelajaran. Dan kalau orang tua bahari kan mengajarkan kepada kita, kalau belajar itu harus melihat siapa gurunya.
Nah, kalau kita mendengar sesuatu, ya, mencari ilmu, kita bisa saja mendapatkan ilmu dari siapa saja, tetapi harus mengenali seorang guru. Makanya orang tua Bahari itu kalau kita berguru itu ada kebiasaan, ya, kebiasaan yang baik, memberi guru sesuatu. Memberi guru sesuatu berupa imbalan, ya, Semacam misalnya hadiah menyenangkan ya, hati sang guru. hadiah itu penting. Nah, kalau sekarang mungkin bentuknya dalam bentuk honor, ya, bentuk honor. Nah, dari kecil kita ajarkan pada anak, ketika kita memanggilkan guru untuk anak, kita pembayaran yang akibat pembelajaran itu kita juga jelaskan kepada sang anak. Kita libatkan. Kita libatkan anak bahwa kamu ini sekolah sekian-sekian, kamu mengaji dikasih sekian-sekian. Bukan angkanya itu yang kita jelaskan, tetapi kemampuan kita memberi sang guru itu sekian itu adalah sebuah bentuk penghargaan. Seandainya kita bisa lebih memberikannya, kita akan memberikan lebih. Nah, selebihnya kita meminta kepada anak kita ini untuk menghormati sang guru misalnya. Hormatilah gurumu karena merekalah yang tidak hanya mengajarkanmu membaca dan menulis atau berhitung dan lain sebagainya, tetapi seorang guru itu selalu mendoakan anak-anaknya. Makanya tadi juriyat kita itu begitu penting, karena setiap orang tua yang beriman itu pasti mendoakan kepada anak cucunya untuk satu kebaikan. Rabbi habli minas sholihin, itu pun juga doa ini menempati satu posisi. Kalau diibaratkan satu usaha itu, maka puncaknya adalah doa. Jadi apapun yang seberapa kita penting lakukan, kita menyebutkan nama anak ketika dalam doa, Bu? Apakah memang harus disebutkan secara utuh nama sang anak, atau kemudian juga karena kan juga bisa jadi anak-anak ini sendiri kan mungkin belum lahir, atau kemudian juga untuk selanjutnya kita belum tahu mungkin jumlah-jumlah anak berikutnya begitu. Tapi sejauh mana kita menyebutkan nama? Kan ada doa secara umum kita biasanya, ya, doa arwah pun ada doa arwah yang umum, ada doa arwah yang khusus. Jadi setiap hari itu kita doakan, ya, anak-anak kita dalam bentuk khusus. Saya biasanya mendoakan anak-anak saya itu dalam waktu tertentu berdasarkan sifatnya masing-masing, ya. Misalnya saya seberapa rindu penting sifat itu di dasar apa, Bu? Semacam disesuaikan. Dilihat kita ada harapan-harapan terhadap anak. Harapan kita itu berbeda. Anak yang satu kita harapkan menjadi ini misalnya kan. Tetapi secara umum kita menginginkan mereka berada dalam petunjuk, ya. Jadi dalam setiap doa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah pengharapan, ihdinas siratal mustaqim misalnya kan, kita menginginkan bahwa setiap anak-anak kita itu berada di jalan yang lurus misalnya. Jadi secara umum begitu. Kemudian secara khusus misalnya saya mengkhawatirkan satu anak tertentu karena saat ini misalnya dia sedang berada dalam kondisi yang tidak terlalu sehat, maka kesehatannya lah yang kita sebutkan untuk si A misalnya, untuk anak yang pertama, untuk anak yang kedua ini. Jadi ada doa-doa khusus untuk setiap anak, tetapi ada doa yang umum yang kita berikan untuk semua anak-anak. Itulah termasuk orang tua. Anak cucu, ya. Begitu rasa cintanya kepada anak cucunya, sehingga begitu banyak doa ikhtiar yang dilakukan, dan juga begitu muncul banyak harapan. Namun sekali lagi kembali kepada kuasa Allah untuk menentukan seperti apa jalan dari sang anak itu tadi, Bu, ya. Nah, itulah anak ini juga ujian, ya, bagi orang tua. Kembali lagi kepada kesabaran itu tadi, Bu, ya. Jiwa ujian raga yang kemudian ini, kita tumbuhkan di dalam diri kita. Sebagai orang tua harus tegar, ya. Tegar dan sabar menjalani. Ketika kita sudah sesuaikan ikhtiar dan doanya, kemudian kita sudah maksimalkan atau kita optimalkan, ya, Bu, ya. Bicara mengenai hasil itu kembali lagi kepada Allah Ta'ala. Dan insya Allah hasil tidak akan mengkhianati proses. Karena itu janji Allah, sunatullah pasti akan sunatullah akan terjadi. Insya Allah kita mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah. Berikut pun juga dengan pasangan ataupun keluarga kita, semoga segera diberikan hidayah hingga semuanya mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Insya Allah. Boleh sampaikan kesimpulan kita hari ini kepada pemirsa Duta TV. Jadi untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, ya, buat keluarga kita,
buat semua masyarakat kita. Marilah kita bersama-sama memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjaga lisan kita yang selalu berzikir dalam makna yang luas ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita memulai sesuatu dengan basmalah, kemudian ketika kita melihat sesuatu yang indah, alhamdulillah. Misalnya ketika kita terkejut, jangan lupa astagfirullah ya, jangan astagfirullah. Ya. Nah, ini juga Atau satu astaga bentuk- naga kan astaga namanya. naga apalagi ya. Jadi hal-hal tertentu yang harus kita biasakan keluar dari lisan kita ini selalu harus kita jaga. Masya Dan jangan lupa jadikan pendamping kita sebagai pendamping yang soleh dan soleha. Insya Allah untuk menuju husnul khotimahnya dan kemudian juga mendapatkan sekali lagi generasi yang soleh solehah, mau apapun profesinya tapi ihdinas shiratal mustaqim, berada di jalan yang lurus. Itu menjadi harapan bagi kita semua. Terima kasih Ibu yang kemudian juga hadir hari ini, Ibu Haja Mariatul Nur Hidayatir Rahma SAG MSI yang hari ini tentunya juga sudah hadir di studio Duta TV. Semoga memberikan keberkahan apa yang disampaikan di tema kita hari ini. Dan terima kasih para pemirsa yang di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore hari ini. Akhirnya saya Gusti Muhammad Herman beserta Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.